saya Krisdayanti dari kelas Tadris IPSC. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ketika tadi saya masuk ke ruangan, alhamdulillah ruangannya sudah bersih dan media pembelajaran kita, whiteboard kita sudah dihapus. Bersih juga, alhamdulillah. Dan satu yang membuat saya masih kurang nyaman yaitu sampah yang ada di pojokan itu. Nah, untuk hari ini siapa yang bikin? Jaka Kausar. Tolong dibuang terlebih dahulu sampahnya. Baik. Ketika kita belajar dalam ruang kelas dan ruangannya bersih, itu akan menambah kenyamanan dalam belajar kita. Untuk karena itu, pastikan ruangan kelas itu sudah bersih ya, setiap paginya sudah disapu dan juga sampahnya sudah dibuang. Jadi kita nyaman belajarnya. Terima kasih Jaka sudah dibuang. Nah, sebelum ke materi, kita melakukan presensi terlebih dahulu ya. Anissa Rahmawati, Bagus Aji, Catur Mega, Dina Agustin, Eka Rahmawati, Vika Ayu, Gilang Saputra, Hanindia, Ika Fitriani, Jaka Kausar. Alhamdulillah ya, hari ini gak ada yang alfa ataupun sakit. Dan selanjutnya anak-anak siapkan alat tulis kalian, kita ke materi. Nah, minggu kemarin saya sudah membahas sedikit mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingat? Ini dia, kelompok sosial. Benar sekali, kelompok sosial ya. Pasti kalian yang sudah belajar tadi malam ataupun pas waktu saya ajarkan kemarin langsung belajar, sedikit ngerti ya mengenai kelompok sosial. Nah, apa sih kelompok sosial itu? Ada yang bisa menjelaskan? Gilang? Benar sekali, kelompok sosial merupakan suatu himpunan manusia yang saling hidup bersama karena saling berhubungan secara timbal balik. Nah, sebelumnya dibuka halaman 45 di modulnya teman-teman anak-anak. Nah, hari ini kita akan bahas kelompok sosial. Nah, Ibu mau tanya nih, ada nggak sih di tempat kalian itu yang benar-benar individualis banget gitu, nggak membutuhkan orang lain dalam kesehariannya? Ada? Nggak ada ya. Jadi manusia atau individu itu hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan keberlangsungan hidupnya. Nah, dari hal inilah menciptakan adanya sebuah kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari dengan kepentingan bersama. Oke, mengenai definisi kelompok sosial, para ahli memiliki definisinya masing-masing. Yang pertama seperti yang dikemukakan oleh Suarjono Srikanto, mendefinisikan kelompok sosial sebagai suatu himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Robert Camerton, mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Dan yang ketiga, menurut
Paul Behrten mendefinisikan kelompok sosial sebagai suatu himpunan manusia secara fisik. Nah, bisa kita ambil contoh ya anak-anak. Misalnya nih, orang di halte bus yang sedang menunggu bus. Itu menurut Paul Behrten sudah bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Oke, selanjutnya yaitu definisi kelompok sosial. Definisi dari kelompok sosial ini terdapat 3 macamnya. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Vika? Benar sekali, kelompok tidak teratur, kelompok teratur, dan juga kelompok teritorial. Nah, dalam kelompok tidak teratur ini, kelompok sosial dibagi menjadi 3, atau terdapat 3 macamnya dalam kelompok tidak teratur. Yang pertama yaitu kerumunan. Kerumunan ini bersifat kontemporer ya. Oke, ada yang bertanya? Ya silahkan. Kontemporer maksudnya apa? Nah, kontemporer di sini maksudnya kerumunan akan tetap ada jika orang perorangan secara fisik datang ke suatu tempat yang sama. Dan jika orang-orang tersebut bubar, maka kerumunan sudah tidak ada lagi. Macam yang kedua yaitu apa? Massa. Nah, massa ini terbentuknya melalui proses perencanaan dan memiliki pemimpin sebagai penggeraknya, sehingga massa tidak terbentuk secara spontan. Yang ketiga, publik. Nah, publik ini proses terbentuknya hampir sama dengan massa. Nah, interaksi dalam publik biasa disebut dengan khalayak umum. Klasifikasi yang kedua yaitu kelompok teratur. Kelompok teratur ini ada banyak ya macamnya, ada 6. Yang pertama yaitu kelompok dasar, merupakan kelompok yang terbentuk dari bawah yang bertujuan untuk melindungi anggotanya terhadap tekanan negatif dari kelompok besar. Yang kedua, kelompok besar dan kecil. Yang ketiga, kelompok formal dan informal. Yang keempat, kelompok primer dan sekunder. Yang kelima, kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Yang keenam, kelompok okupasional dan juga kelompok volunteer. Oke, selanjutnya klasifikasi yang ketiga yaitu kelompok teritorial. Merupakan suatu kelompok dalam wilayah tertentu yang membina anggotanya berdasarkan sarana-sarana yang sama untuk mencapai tujuan suatu kelompok tersebut. Oke, setelah kita membahas klasifikasi nih yang ketiga, kita membahas mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Nah, sekilas klasifikasi dengan jenis-jenis ini hampir sama ya anak-anak. Tapi kalau kita cermati, kalau kita masuk, ini berbeda. Nah, sebelum kita membahas satu persatu nih, ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Oke, kalau enggak ada, kita lanjut. Oke ya. Di sini ada beberapa jenis yang termasuk dalam kelompok sosial. Ada 10 jenis ya. Yang pertama itu kelompok semu. Kelompok semu ini kelompok yang bersifat sementara atau yang biasa disebut dengan khalayak umum. Hampir sama dengan publik tadi ya. Kalau publik itu dalam interaksinya disebut dengan kelompok umum. Yang kedua, kelompok nyata. Nah, kelompok nyata ini anak-anak berbeda dengan kelompok semu atau berbanding terbalik ya. Kalau kelompok nyata ini ditandai dengan ciri kehadiran anggotanya yang selalu konstan. Oke, jenis yang ketiga yaitu Gemeinschaft atau paguyuban. Merupakan kelompok sosial
yang anggotanya memiliki ikatan batin yang kuat, intim, dan alamiah. Kelompok atau Gemeinschap atau paguyuban ini terdapat 3 macamnya. Yang pertama yaitu Gemeinschap Biblit atau berdasarkan darah. Yang kedua Gemeinschap Bimin atau berdasarkan ikatan pikiran. Yang ketiga Gemeinschap Biplets atau berdasarkan ikatan tempat. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ika ya, contoh dari ikatan pikiran. Nah, ikatan pikiran ini contohnya yaitu ikatan guru se-Indonesia. Nah, sama-sama menyandang status guru, sama-sama mengajar. Nah, sama-sama pemikirannya itu tertuju pada pendidikan. Oleh itu kelompok guru ini bisa disebut dengan Gemeinschap Bimin. Atau kita ambil contoh lagi ya, Ikatan Dokter se-Indonesia. Itu juga bisa dikatakan sebagai Gemeinschap Bimin berdasarkan ikatan pikiran. Karena apa? Sama-sama dokter, sama-sama di dunia kesehatan. Ini pemikirannya tertuju pada dunia kesehatan. Oke. Yang selanjutnya Gesellschaft. Kalau tadi Gemeinschap paguyuban, sekarang Gesellschaft atau patembayan merupakan kelompok sosial yang ikatan lahirnya bersifat sementara, mekanis, dan individual. Oke, jenis yang selanjutnya itu kelompok primer. Ikatan antara anggotanya kuat dan bersifat informal. Nah, juga bisa disebut dengan kekeluargaan ya. Yang selanjutnya kalau tadi primer, sekarang sekunder. Kelompok yang antar anggotanya bersifat formal berdasarkan azas kemanfaatan saja. Oke, tadi udah banyak ya jenisnya, tapi masih banyak lagi gitu. Tadi udah ada berapa ya? 5. Sekarang yang ke-6, membership group. Secara fisik, setiap anggota menjadi kelompok tersebut. Gini ya, secara fisik saya sudah termasuk anggota kelompok dari sekolah ini gitu misalnya. Meskipun saya tidak memiliki jabatan yang penting, misalnya wakasek atau apa, wakil kesiswaan atau wakil kepala sekolah, saya hanya guru, tapi secara fisik saya di sini sudah termasuk anggota kelompok dari sekolah ini. Oke, yang selanjutnya reference group. Reference group kan kelompok yang menjadi acuan dari anggota yang bukan anggota kelompok tersebut atau dari anggota kelompok lain. Nah, yang membentuk pribadinya sesuai dengan kelompok acuan tersebut. Oke, yang selanjutnya in-group. In-group merupakan kelompok tempat di mana seorang individu mengidentifikasi dirinya. Selanjutnya out-group. Nah, out-group ini kelompok yang berada di luar atau biasa disebut dengan kelompok lawan. Oke, setelah jenis-jenisnya, kita akan bahas mengenai syaratnya. Syarat terjadinya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu nggak terjadi begitu saja ya anak-anak, tapi terdapat beberapa syarat agar kelompok sosial ini bisa terjadi. Ada beberapa syarat yang bisa dikatakan sebagai proses terbentuknya kelompok sosial ini gitu. Yang pertama yaitu ini setiap anggota harus sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut. Misalnya nih, Gilang itu harus sadar bahwa dia anggota kelompok apa ya, misalnya pecinta hewan gitu.
Gilang harus sadar bahwa dirinya itu merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut. Nah, yang kedua, interaksi hubungan secara timbal balik antar anggotanya. Berarti kita itu memiliki interaksi dengan sesama anggota. Nah, kalau kita nih misal ya, Gilang masuk dalam kelompok pecinta hewan, tapi Gilang sama sekali tidak berinteraksi dengan anggota yang lain-lainnya. Itu apa ya, malah bersifat individualis, bukan kelompok gitu. Yang ketiga, ada faktor kesamaan. Misalnya nih, nasib yang sama, tujuan yang sama, kepentingan yang sama, dan juga ideologi politik yang sama. Nah, yang keempat yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Selanjutnya, yang terakhir nih, bersistem dan berproses. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Setelah definisi, klasifikasi, jenis, syarat, sekarang kita bahas faktor sosial. Apa saja sih yang menjadi faktor sosial ini? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, siapa? Eka, ayo sebutkan. Benar, faktor sosial adalah ya benar. Nah, benar ya yang disebutkan Eka tadi, tapi lebih tepatnya ada 4 nih faktor-faktor syarat terbentuknya faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama nih ada ikatan darah, faktor darah. Nah, kelompok sosial bisa terbentuk karena adanya suatu ikatan darah atau keturunan. Yang kedua yaitu faktor geografis. Misalnya nih teman-teman rumahnya di dekat pantai, ya. Jadi kalau sama-sama mencari pekerjaan dan juga apa sih yang perlu dikembangkan dalam faktor geografis tersebut? Kalau di dekat pantai ya tentunya menjadi nelayan ya, menjadi nelayan. Nah, nanti dari situ terbentuklah suatu kelompok sosial yaitu nelayan tadi. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor daerah asal, dan yang keempat faktor kepentingan. Nah, mestinya kalau kita sama-sama memiliki kepentingan seperti syarat terjadinya kelompok sosial tadi, kalau kita sama-sama memiliki kepentingan, misalnya saya dengan Anda, saya dengan anak-anak, saya memiliki kepentingan yaitu saya mengajar, bekerja di sini, dan anak-anak menuntut ilmu, sama-sama memiliki faktor kepentingan. Nah, di sini kita juga membentuk sebuah kelompok sosial ya, tanpa kita sadari interaksi antara guru dan siswa, hubungan antara guru dan siswa di sini juga membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Kalau nggak ada, kita ke tugas kelompok, atau kita bagi menjadi 3 kelompok, ada yang 4, ada yang 3. Nah, tugasnya yaitu 1, mengidentifikasi jenis-jenis kelompok sosial yang ada di lingkungan tempat kalian tinggal. Itu kelompok 1. Nah, kelompok 2, mengidentifikasi klasifikasi kelompok sosial yang ada di sekitar kalian. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi syarat-syarat terjadi kelompok sosial yang ada di lingkungan kalian. Misalnya gini, kok ada sih syarat yang termasuk adanya syarat kelompok sosial? Kalian tulis, kalian besertakan contohnya. Oke, dibagi sesuai dengan urutan nomor absen. Oke, nomor 1 sampai 4
nomor 5 sampai 8, 7 ya. 7, 8 sampai 10. Oke. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman itu menulis jawaban dari kelompok lain dan kita presentasikan di depan. Presentasinya perwakilan kelompok saja ya. Baik, alhamdulillah proses diskusi kita hari ini berjalan lancar dan terima kasih untuk anak-anak. Sekali lagi saya ingin memberi kesimpulan mengenai materi yang saya paparkan hari ini, yaitu kelompok sosial. Perlu kita ketahui bahwa kelompok sosial yaitu suatu himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan secara timbal balik sesuai dengan struktur dan pola-pola yang telah matang. Nah, dalam kelompok sosial ini tidak bisa terjadi begitu saja, namun memiliki beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelompok sosial dan juga ada beberapa syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Baik, alhamdulillah jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf bila pada saat pembelajaran tadi banyak salah kata ataupun salah tindakan, ucapan. Saya mohon maaf dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan video micro teaching dari saya. Jika dalam video tersebut saya masih banyak kurangnya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.